Diduga melakukan pengancaman, oknum warga di Nusa Tenggara Barat terancam dipolisikan. Pasca ratusan hewan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku berdampak terhadap harga daging sapi. Salam jumpa pemirsa, iNews NTB kembali menjumpai Anda. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Bersama dengan saya Vita Widya, inilah iNews NTB selengkapnya. Informasi utama kami diberitakan diduga melakukan pengancaman, oknum warga berinisial M di Mataram, Nusa Tenggara Barat terancam dipolisikan. Kasus ini berawal dari pembongkaran tembok pembatas tanah pekarangan yang berbatasan dengan komplek perumahan. Bapak bilang apa tadi? Ya, nomor tengah. Inilah video amatir yang merekam detik-detik terjadinya pengancaman yang diduga dilakukan oleh oknum warga di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Oknum warga ini melontarkan ancaman terhadap pemilik pekarangan yang hendak membuka akses jalan masuk dengan membongkar tembok pembatas jalan akses yang sengaja dibangun di atas lahan milik orang. Cekcok mulut antara oknum warga dengan pemilik lahan pun tak dapat dihindarkan dan nyaris memicu kekerasan fisik. Ya, enggak apa-apa, saksi siapa boleh. Berarti kan? Iya. Bapak bilang apa tadi? Ya, nomor tengah. Mau ngapain? Ah, mau malingin sini. Oh, kalau saya tinggal sini Bapak mau malingin saya gitu ya? Kenapa? Tinggal aja. Iya, besok saya tinggal sini. Oh, mau jadi maling justru. Dia mengundang maling buat kita ngusik kita di sini. Iya, makanya saya kan mau nembok di depan, mana hak saya. Mana suratnya? Yo, Bos, ini kan BTN, ini memang jalan Janu ini. Oh, mana jalannya, Bos? ini jalan saya, ini BTN punya. Mana surat-suratnya, Bos? Ya, ngapain saya punya? Ironisnya, akibat kejadian tersebut, pemilik pekarangan malah justru diadukan ke aparat. Tidak terima dengan tindakan oknum warga tersebut, pemilik lahan yang merasa dirugikan akan menempuh upaya hukum dan melaporkan tindak pengancaman tersebut ke pihak kepolisian. Dia maunya tanah saya 4 hare, dia ambil tanah saya 4 hare, Baru kasih jalan. baru kasih jalan. Ya, Terus apa klaimnya jalan itu sama mereka? Miliknya katanya atau gimana kok? maksudnya. Sama oknum polisi itu jalan ini milik pribadinya dia atau apa gitu? Nah, nggak ngerti, pokoknya dia maunya tanah saya 4 hare itu baru dikasih saya jalan. Ya, Ada semacam upaya pemerasan kok ya ya? jelas sudah itu. Maunya tanah saya hanya 4 hare, dia bilang itu 400 meter. Ada imbal baliknya berarti. Ada imbal baliknya, baru dikasih saya buka jalan untuk masuk ke tanah pekarangan saya. Saat diklarifikasi, oknum warga yang melakukan pengancaman terhadap pemilik lahan yang berlokasi di lingkungan Gerung, Apitai, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, menolak memberikan komentar. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pasca ratusan hewan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku berdampak terhadap harga daging sapi karena adanya pembatasan lalu lintas ternak. Dan Dinas Pertanian dan Peternakan setempat menegaskan hewan ternak terjangkit PMK aman dikonsumsi. Ratusan sapi di Kabupaten Lombok Tengah terpapar terjangkit virus penyakit mulut dan kuku. Penularan virus PMK ini pun semakin meluas hingga sapi-sapi terpaksa diisolasi. Sementara itu, meski virus ini menular antara ternak, namun daging sapi yang terjangkit virus PMK dipastikan aman untuk dikonsumsi, sehingga dinas pun menghimbau agar masyarakat tak khawatir untuk mengkonsumsi daging sapi. Virus PMK hewan ternak ini diperkirakan akan berdampak pada harga daging sapi di pasaran, mengingat adanya pembatasan lalu lintas hewan ternak serta diperketat perdagangan ternak pasca ditutup sementara sejumlah pasar hewan. Semua daging aman dikonsumsi oleh masyarakat, asalkan dimasak 30 menit paling kurang. Terus mewaspadai pasokan terbatas, pasar hewan tidak dibuka, itu juga akan mempengaruhi supply and demand. Dan harga permintaan, nanti harga yang adalah yang Harga daging naik. Kalau sekarang berapa itu Pak habis? kalau harga daging setelah lebaran ini kan kembali ke 120.000 lah rata-rata. Hingga saat ini, data Disnak Hewan virus PMK terus meluas hingga 3 desa di Kabupaten Lombok Tengah. Dengan begitu, kasus PMK pada sapi ini pun terus bertambah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan.
Karena situasi kondusif, warga Mareje terdampak kesalahpahaman yang mengungsi di Mapolres Lombok Barat akhirnya dipulangkan. Dan pemulangan ini dilepas langsung Gubernur NTB. Gubernur NTB turun langsung memimpin kepulangan warga Mareje ini dan berharap agar tidak ada lagi kesalahpahaman antar warga. Gubernur NTB menghimbau untuk tetap menjaga keragaman dan kondusivitas daerah agar tidak ada lagi kesalahpahaman antar warga. Selain itu, Gubernur NTB meminta warga menyaring informasi yang berkembang agar tidak termakan isu hoax yang dapat merugikan semua orang. Pihak Pemda bersama TNI Polri sudah beberapa kali melakukan gotong royong bersama dan kedepannya Forkopimda tetap akan membaur dengan masyarakat. Himbau ya, mudah-mudahan jangan lagi ada kejadian yang membuat publik punya persepsi yang berbeda tentang kita. Karena NTB ini replika Indonesia, miniatur Indonesia, keragaman, harmonisasi itu berjalan dengan sangat baik ya. Kapolres Lombok Barat AKBP Wirasto Adinugroho mengatakan untuk penanganan konflik sosial sudah ada satgas dan pemulangan warga Mareje ini karena situasi sudah kondusif di Mareje dan warga sudah mulai berbaur. Situasi terakhir sudah sangat kondusif, masyarakat juga sudah mulai berbaur, sehingga menurut penilaian kita Satgas, bukan hanya kepolisian dari Pak Bupati, kita terlibatkan melalui Satgas bahwa hari ini pengungsi sudah bisa dikembalikan. Sampai saat ini, personil dari Polres Lombok Barat di backup Polda NTB masih disiagakan untuk memastikan situasi benar-benar tetap kondusif. Dari Lombok Barat, Muzakir iNews melaporkan. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di iNews NTB.